لقد كان لكم في رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah. Kali ini kita akan mengambil faedah pelajaran dari seorang sahabat Ahlus Suffah yang miskin, yang fakir, yang hidupnya hanya di masjid, akan tetapi memiliki keteladanan yang sangat tinggi. Nama beliau adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dalam riwayat Muslim disebutkan, yaqulu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika satu malam aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi, maka aku membawakan untuk beliau ember untuk wudhu beliau dan buang hajatnya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, sal, mintalah, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku. Engkau sudah melayaniku, menyediakan wudhuku dan untuk buang hajatku. Sekarang mintalah kamu. Fakultu inni as'aluka murafaqatka fil jannah. Aku hanya ingin bersamamu di surga seperti malam ini, hanya berdua. Aku ingin di surga ya Rasulullah bersamamu seperti malam ini. Kala Rasulullah mengatakan, au ghairu dzalik, atau yang lain. Qultu huwa dzaka, itu saja wa Rasulullah, enggak ada yang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu, banyaklah bersujud. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ada beberapa faedah yang harus kita ambil. Yang pertama adalah adabnya Rabi'ah kepada Rasulnya. Murid dengan guru. Bagaimana seorang murid tahu tabiat gurunya?
Robiah tahu Rasulullah setiap malam sholat malam butuh air wudhu, butuh untuk buang hajat. Murid yang sangat cerdas, murid yang empati dan punya simpati yang tinggi terhadap gurunya. Tahu tabiat gurunya, sifat watak gurunya, kebiasaan gurunya. Disitulah dia mengambil peluang amal besar melayani gurunya, menyediakan diri menjadi pelayan bagi gurunya. Rasulullah SAW malam-malam mencarikan air di Madinah bukan sesuatu yang mudah. Kalau di tempat kita ada keran, mudah air. Di Madinah waktu itu gelap malam, air jauh, susah. Tapi Robiah demi untuk melayani gurunya, demi baktinya kepada guru, Masya Allah, dia mau bermalam-malam gelap-gelap gulita mengambilkan air untuk gurunya, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang sangat tinggi. Pesan kita kepada kita apa? Kita, wahai para orang tua, doronglah anak kita untuk selalu melayani guru, mematuhi gurunya, menghormati gurunya, memuliakan gurunya. Saat kita mengantar ke sekolah, saat anak pamit mau ke sekolah, mau ke pondok, berikan pesan. Nak, patuhi gurumu. Nak, taati gurumu. Nak, layani gurumu. Nak, muliakan gurumu. Jangan kamu bantah. Pernahkah kita memberikan pesan itu kepada anak kita? Pernahkah kita memberikan tugas kepada anak kita agar setiap hari melayani gurunya? Sehingga anak kita belajar tawadhu. Sifat watak tawadhu nggak bisa hanya menghafal hadis-hadis tentang tawadhu. Praktek. Ketika dia terbiasa melayani gurunya, maka ini akan menjadi seorang anak yang tawadhu kepada gurunya. Dan keberkahan ilmu, keberkahan hidupnya akan didapatkan. Mungkin anak kita yang selama ini sekolah belasan tahun, dia nggak baik akhlaknya, nggak ada keberkahan. Karena dia nggak pernah kita sampaikan, pesankan agar menghormati guru, mentaati guru, memuliakan guru. Kita ngantar sudah selesai, antar ke sekolah selesai, gak ada pesan sama sekali bagaimana muamalah seorang murid anak kita kepada gurunya. Kalau kita peduli dengan akhlak, inilah caranya. Kita yang harus peduli kepada anak kita, agar anak kita menjadi seorang yang nanti diberkahi hidupnya dan ilmunya. Berikan pesan. Layani gurumu. Kamu jeli, apa yang bisa kamu lakukan untuk melayani gurumu? Sebagian orang tua merasa ketika anaknya dikasih tugas gurunya, dikasih hukum gurunya untuk membersihkan toilet, membersihkan kelas, membersihkan kebun, gak rela, protes sama gurunya. Aku sekolahkan anakku agar pintar, agar dia mempelajari ilmu, bukan untuk jadi tukang sapu, bukan untuk jadi cleaning service. La haula wala quwata illa billah. Ini orang tua yang salah paham. Mendidik bukan sekedar pintar otaknya, mendidik membentuk karakter, mendidik membentuk sifat watak anak kita. Gak ada artinya pinternya anak kita, hafalannya banyak, kalau akhlaknya rusak. Siapa yang harus peduli dengan akhlak anak kita? Kalau bukan kita ayahnya, kalau bukan kita orang tuanya. Oleh karena itu hendaknya kita, wahai para orang tua, setiap kali anak pamit mau ke sekolah, antar ke sekolah, antar ke pondok, berikan pesan. Patuhi gurumu, nak. Hormati gurumu, muliakan gurumu, layani gurumu. Itu salah satu pesan yang luar biasa. Untuk para guru, ketika anak pulang sekolah, anak liburan panjang, berikan pesan tugas rumahnya apa?
Bukan lagi tugas di atas kertas mengerjakan soal ini dan itu. Berikan tugas layani orang tuanya. Pekerjaan rumah adalah membantu ibunya, mencuci piring, nyapu, ngepel, nyetrika. Itu tugas rumah. Biar anak kita terbiasa membantu orang tuanya. Sehingga anak kita terbiasa di rumah, dia terbiasa melayani orang tuanya, yang memang orang yang paling nomor satu yang berhak mendapatkan kebaikan akhlak anak kita. Di sekolah ada pesan dari orang tuanya untuk melayani gurunya, terbiasa tawadhu terus. Ini pelajaran tawadhu, pelajaran akhlak. Berapa banyak anak kita yang disuruh di rumah disuruh nggak mau, di sekolah disuruh gurunya nggak mau. Akhlak macam apa ini? Apa gunanya kita menyekolahkan anak kalau sama gurunya nggak nurut, kalau sama orang tuanya nggak nurut? Uang yang kita korbankan sudah banyak. Mana buah akhlaknya? Lihat Robiah memberikan satu keteladanan, akhlak adab yang tinggi untuk kita, untuk anak-anak kita. Kita orang tuanya, mulailah kita para orang tua, para tholabul ilmi yang kita tiap hari mengambil faedah ilmu dari guru-guru kita, dari ustadz kita. Layanilah guru kita. Apa yang dibutuhkan? Mulailah tahu apa sebenarnya, ada nggak kesulitan dari guru kita? Ada nggak yang bisa kita bantu meringankan beban masalahnya? Ini murid yang paham, empati, simpati pada gurunya. Ada seorang ulama mengatakan, kalau aku mengambil ilmu pada dirinya walaupun satu huruf, maka aku akan menjadi pelayannya. Aku akan melayaninya. Ini perkataan para salafus saleh. Kita yang pernah mengambil ilmu dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita. Buahnya apa? Memuliakan ustadznya. Dengan cara memberikan pelayanan, tawadhu kepada ustadznya, menghormatinya, mendahulukannya, melayaninya. Ini bentuk akhlak. Jadi kita belajar bukan hanya numpuk ilmu, hanya menjadi wawasan, tapi menjadi sebuah amal yang akhirnya adab yang tinggi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita mampu mengambil faedah-faedah dari mutiara kisah para sahabat dan sahabiyah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Faedah yang kedua, Robiah memberikan pelajaran kepada kita agar setiap muslim itu punya himmah yang tinggi. Punya cita-cita dan angan-angan yang tinggi yang membumbung menembus langit. Ingin masuk surga bersama nabinya. Robiah orang yang miskin, fakir, yang tiap hari kelaparan. Ada kesempatan untuk meminta. Rasulullah membuka kesempatan. Wahai Robiah, sal, mintalah. Barangkali butuh uang, butuh makan. Robiah enggak melihat itu. Kalau uang, harta akan sebentar habis. Tapi dia minta. Inni as'aluka murafaqatka fil jannah. Aku mohon kepada Rasulullah bisa berdua bersamamu di surga seperti hari ini, seperti malam ini. Ini seorang fuqara minas sahabah. Kelasnya kelas tinggi. Kita yang membuat kita selalu resah, gundah gulanya masalah makan.
Pikiran kita hanya seputar perut. Bagaimana memenuhi perut? Hari ini makan apa? Besok makan apa? Bagaimana mencari makannya? Kita nggak berpikir bagaimana dicintai Allah. Bagaimana diampuni Allah. Bagaimana dikasihi Allah, dirahmati Allah. Bagaimana masuk surga yang tinggi bersama Nabi. Itu kelas berat. Makanya Rasulullah memuji para sahabat. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi itulah generasiku. Yang pikirannya, himmahnya, angan-angannya surga, ridhonya Allah. Dia bukan makhluk bumi, bukan hubbud dunia, tapi dia menembus ke atas, menembus langit bersama para nabi dan rasulnya di surga. Itulah cita-cita yang tinggi. Itu manusia berkelas yang dikatakan Rasulullah sebagai khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia. Allah memuji mereka dengan kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa yang terbaik? Pikirannya hanya terpaut dengan Allahu Rabbul Azzah wal Jalalah. Sama sekali nggak mikir tentang perutnya yang kelaparan tiap hari. Masya Allah. Di mana kita dengan mereka? Pelajaran yang ketiga dari kisah Rabi'ah adalah Rasulullah tadi mengatakan fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu wahai Rabi'ah, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak sujud. Sujud itu adalah tanda ketawaduan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Tawaduknya seorang hamba ditunjukkan dengan sujud. Dalam sujud itu puncak kerendahan. Dalam sujud itu harus ada hadir. Kita itu hina, kita itu fakir, kita itu lemah, kita ini bodoh di hadapan Allah yang maha kaya, di hadapan Allah yang maha tinggi, di hadapan Allah yang maha sempurna, di hadapan Allah yang maha tahu. Kita bodoh. Allah maha kaya, kita yang fakir. Allah maha sempurna, kita yang penuh dengan kekurangan dan dosa. Allah maha kuat, kita yang lemah. Hadirkan rasa itu. Itulah puncak hakikat ubudiyah. Ketika kita sujud memuji Allah, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Engkau maha tinggi ya Rabbku. Hamba ini rendah, hina, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kefakiran. Ketika hadir itu, itulah hakikat ubudiyah. Itu lebih, ketika hadir rasa itu, lebih baik kita memiliki daripada memiliki dunia dan seisinya. Ketika kita bisa sujud, menghadirkan keagungan Allah dan kekerdilan kita, itu lebih baik daripada kita memiliki dunia dan seisinya. Apalagi banyak sujud. Banyak sujud menunjukkan banyaknya tawaduknya seorang hamba kepada Rabb-Nya. Banyak sujud akan membuat Allah mengangkat. Ma tawaddu'a lillah illa rafa'ahullah. Tidak ada seorang hamba yang tawaduk karena Allah. Allah akan angkat derajatnya. Diangkat ke derajatnya bersama Rasulullah di surga dengan banyak sujud. Masya Allah. Maknanya kita selalu banyak sholat sunnah. Banyaklah sholat sunnah. Rabi'ah telah membuka jalan. Bagaimana bersama Rasulullah di surga. Surga yang paling tinggi. Dengan permintaan Rabi'ah itu tersingkaplah satu rahasia. Untuk menggapai surga yang paling tinggi bersama Nabi hanya dengan satu tadi. Banyak sujud. Banyak sujud. Di dalam sujud itulah puncak penghambaan. Oleh karena itu para hadirin sekalian,
Hendaknya kita selalu menyempatkan sholat sunnah, apalagi sholat malam. Ya. Dan itu akan membuat kita tinggi derajatnya, dan Allah akan menjadikan sebab amal soleh tadi menjaga anak-anak kita. Mudah-mudahan di sini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.